Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Ibu Kepala Desa. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada keluarga besar Bapak Nurdin dan Ibu Yati Rohayati yang telah mengkhitankan putranya, yang insyaallah mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya sampai membawa kedua orang tuanya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultan wal wadih al burhan wal mabsut fi wujudihi karamahu wa ihsanu. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha dari Allah, yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di malam ini pembuktian tanda syukur kita kepada Allah sehingga Allah tambahkan kenikmatan untuk kita. Dan mudah-mudahan tidak keluar juga dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Al-Faqir Rifqi Al-Adrus mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bikhair taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan, ketidaknyamanan baik tingkah maupun ucapan yang insyaallah mudah-mudahan datangnya di bulan Syawal ini, ibadah kita di bulan Ramadan, semua ibadah kita diterima oleh Allah, diganjar dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala permohonan dan permintaan kita ke hadapan Allah. Dan kita insyaallah saatnya kita dikembalikan di dalam bulan Syawal ini, kita masuk di bulan Syawal ini, kita dikembalikan dalam keadaan suci di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setelah syukur yang kita panjatkan ke hadapan Allah, izinkan Al-Faqir ingin menyampaikan atau kita mengevaluasi Ramadan yang telah kita lakukan, yang insyaallah mudah-mudahan Ramadan kita kemarin tidak ada cacat sedikit pun dan menjadi amaliyah kebaikan di dalam hidup kita sehingga kita dipantaskan oleh Allah mendapatkan taufik dan hidayah, pahala yang berlimpah dan dikumpulkan di dalam syurga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bulan terbaik
untuk orang-orang yang memiliki iman ke hadapan Allah. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Orang yang dipanggil hanya orang yang menerima panggilan tersebut hanya orang yang beriman. Mereka orang yang beriman pastinya menuruti apa yang dikatakan oleh Allah. Menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjauhkan dari segala larangan apa yang dilarang oleh Allah. Maka definisi iman, orang yang beriman adalah melakukan setiap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Namun di Ramadan kali ini Allah memberikan satu bulan Ramadan yang dikatakan madrasah, pendidikan, pengajaran, bukan buat zahir atau batin saja, melainkan tentang ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Bulan Ramadan mungkin buat kita telah pergi, tapi Ramadan yang akan datang pasti akan datang kembali. Maka sayang, beribu sayang, orang yang Ramadan kemarin diberikan oleh Allah, kita dikasih umur panjang untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, namun dia menyia-nyiakan bulan suci Ramadan tersebut. Ramadan pasti akan datang, tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran besar dan banyak yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad SAW agar umat Nabi dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul SAW. Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan, ya Allah, aku beribadah kepadamu, aku telah menjalankan ibadah kepadamu dengan banyaknya pahala yang pastinya aku dapatkan. Dengan puasanya, dengan ibadah yang lainnya. Allah menjawab, ya Musa, dengan apa yang kau lakukan belum dapat sebanding. Ada di akhir zaman sekelompok umat yang dijadikan umat tersebut adalah umat yang dibanggakan olehku. Dia adalah umat Rasulullah SAW. Dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan, ya Allah? Aku berikan dia 1 bulan Ramadan berpuasa. Mereka berpuasa untukku, dan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan mereka berpuasa untukku. Lalu, ya Allah, cuma 1 bulan. Iya, 1 bulan. Bagaimana denganku? Tidak seberapa, wahai Musa. Apakah mereka besar-besar, ya Allah? Enggak. Seukuran akhir zaman. Kita manusia ini makin kesana, makin akhir zaman, makin kecil orang. Beberapa tahun lalu ditemukan, katanya ditemukan tongkat Nabi Musa panjangnya 13 meter. Bisa kebayang nggak tuh kita? Tongkat kalau kita pakai semana sih? Sepinggang, sedada. Ini tongkat. Kalau tongkatnya 13 meter, kalau tongkat 13 meter berarti manusianya Nabi Musa antara 25 sampai 27 meter. Kalau ada orang yang tingginya segitu sekarang, habis kita keinjak-injak. Betul apa enggak? Nabi Musa badannya gede, umatnya gede-gede badannya. Tapi mereka tidak menjalankan apa yang dijalankan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Keuntungan cuma 1 bulan, bulan Ramadan, yang dikasih dengan lipatan ganda pahala yang luar biasa. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah, Allah jauhkan dari segala bentuk siksaan api neraka. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Musa? Kalau begitu dengan cara beruntungnya, maka jadikan hamba sebagai umat Rasulullah SAW. Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi. Kita yang dijadiin umat blow on. Bodoh amat. Mau senang mau kagak. Yang penting ucapan saya yang pertama, pokoknya kita udah dikasih bulan Ramadan tapi sia-sia, blow on. Tahu blow on?
Kalau katanya orang Sunda apa? Hah? Bodoh. Kalau kata orang Jakarta mah tolol. Manfaat Ramadan ini besar buat kita. Jangan dikiranya cuma sia-sia Ramadan, ya udah puasa selesai, maghrib buka, dah. Bukan. Sampai Nabi mengatakan celakalah, celakalah, celakalah. 3 kali Nabi mengatakan celaka. Celaka untuk apa ya Rasulullah? Siapa yang celaka? Celaka yang datangnya pada umatku tatkala Ramadan telah pergi namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Lu bisa kebayang kita berarti ya ampunannya Allah berikan seluas-luasnya. Rahmat Allah terbuka lebar. Tapi kita menyia-nyiakan Ramadan. Gimana bikin bukan orang yang blow on namanya. Semua Ramadan ini diajarin kita. Madrasahnya besar. Bukan main. Ada Ramadan ini. Kita nih manusia kan dikasih akal sama hawa nafsu. Betul nggak? Malaikat punya akal, tapi nggak ada hawa nafsu. Binatang punya hawa nafsu, tapi nggak punya. Tahu kucing? Tahu kucing? Kucing kalau kawin di mana? Di mana aja, bebas aja. Orang nafsu nggak pakai ak. Kuda, tahu kuda? Kuda kemana-mana jalan nggak pakai baju. Nggak pakai celana, terbuka kemana-mana. Kalau kuda punya akal, jalannya kakinya dirapetin tuh. Tapi ini kan enggak, karena memang nggak punya akal. Allah kasih kelebihan kita, punya hawa nafsu, punya akal. Walaupun manusia lebih banyak seperti binatang dibanding manusianya sendiri. Ada orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Ada orang yang dengan iman, dia menjalankan ibadahnya betul. Tapi akalnya mengalahkan imannya. Ini yang bahaya. Tapi alhamdulillah yang dipanggil orang yang beriman. Kenapa orang yang dipanggil orang yang beriman? Orang yang beriman pasti bisa mengikat hawa nafsunya dengan akal. Dan akalnya nurut apa kata iman. Contoh. Bib, saya masih nggak paham. Baik. Sayur asem, tahu, tempe, pete, orek, sambal, halal apa haram? Halal apa haram? Makan pagi boleh? Dimakan siang? Dimakan sore? Boleh. Tapi kalau datang bulan Ramadan boleh nggak makan pagi, siang, sore? Haram. Gak boleh. Walaupun banyak orang yang datang ke warteg kakinya cuma 1. Atau lagi diangkat soalnya. Yang dipanggil orang yang beriman, orang yang menjalankan perintah Allah ini, yang berupa orang yang beriman, menjalankan apa yang diperintah sama Allah. Jangan makan ya, jangan minum ya, berpuasa ya. Sayur asam, sop, orek, tempe, tahu, sambal boleh dimakannya kapan? Kalau datang bulan Ramadan, maghrib. Selebihnya nggak boleh. Malam silakan. Saat ada matahari, terbitnya matahari, nggak boleh. Makan lagi udah nggak boleh. Es kelapa, sop buah, cendol, kolak. Boleh nggak kita makan selain bulan Ramadan? Bebas pagi, siang, sore. Boleh nggak? Boleh. Halal apa haram? Halal. Nah kalau dimakannya bulan Ramadan pagi, siang, sore boleh apa enggak? Gak boleh. Bolehnya kapan? Maghrib. Maghrib. Pak, istri halal nggak? Boleh nggak digunain pagi? Boleh nggak digunain siang? Boleh digunain sore? Saat datang bulan Ramadan, boleh nggak? Pagi, siang, sore boleh apa enggak? Gak boleh. Bolehnya kapan? Habis taraweh. Maghrib. Emang lu pernah ngebatalin meluk langsung bini lu? Kan kagak. Setiap apa yang dijadikan sesuatu yang diperbolehkan saat datangnya Ramadan agak dikurangin, dijaga. Kenapa? Biar gak terlalu
nurut dengan apa yang dikatakan hawa nafsu. Kalau Ramadan kemarin puasa kita dari mulai subuh sampai maghrib aman. Yang halal aja kita bisa jaga. Kenapa saat Ramadan telah pergi datang Syawal yang haram habis lagi kita makan? Ini kan yang nggak diperbolehkan. Yang halal aja bulan Ramadan kita bisa jaga hawa nafsunya. Kita nggak jalanin, kita nggak makan, kita jaga. Kenapa? Karena kita punya iman. Gunanya akal untuk mengikat hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang haram. Tidak diizinkan kita untuk menjalankan sesuatu yang haram. Amin ya rabbal alamin. Yang saya bingung anak muda. Datang Ramadan, puasanya, ibadahnya kan harusnya kencang sama yang lebih tua. Lebih kencangan yang muda dong. Yang saya bingung anak muda luar biasa tidur 5:30 pagi bangun 5:30 sore. Betul apa enggak? Lu puasa ya Allah puasanya cuma 25 menit. Setahun juga kuat. Lebih kan tidurnya orang puasa ibadah, dapat pahala. PA untung masih bangun lu. Nah, coba tidur dari 5:30 nggak bangun-bangun, begitu bangun man rabbuka, kan selesai lu. Ini Ramadan ini sangat luar biasa. Allah kasih madrasahnya nih buat kita nih luar biasa. Guru-guru kita ngajarin. Nabi Muhammad lebih banyak lagi untuk ngajarin kita tatkala datang bulan Ramadan. Ibadah nggak ditinggalin, salatnya, ngajinya. Karena Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa kita nggak menjalankan? Saya mau tanya, yang khatamnya lebih dari umur di sini mana? Coba tunjuk tangan. Taya. Yang Ramadan kemarin khatamnya 5 kali dah. Allah. Gelo. Kadang manusia ini, lihat, berarti saya nggak suudzon ya, tapi kita kan evaluasi, boleh nggak? Boleh. Yang namanya evaluasi kan boleh kapan aja dan bagaimana aja. Berarti selama yang dari kemarin Ramadan kita jalankan, kira-kira Ramadan kita udah bener apa belum? Belum. PA. Orang Cikubang, gue ngelihat elu sindang, lu Pak Haji no, jadi ingat Cikubang ya dia no, sama Kiai Cihirup ya. Orang Cihirup banyak nggak yang kerja di luar kota? Banyak. Yang saya lagi nggak habis pikir Kiai, maaf ya, Ramadan kan ada terawih ya, ada nggak? Di sini ada kan? Jalanin kan? Banyakan minggu pertama apa minggu terakhir? Hah? Minggu pertama yang di luar kota udah pulang belum? Belum. Ini biar teguran hatinya nih. Kalau Ramadan datang, musolah repot, pelebaran. Betul nggak? Masjid repot, peluasan. Betul? Datang ke rumah bawa proposal, Habib doain biar proposalnya jalan lancar. Ini proposal apaan? Ini proposal buat pembangunan masjid, peluasan, pelebaran musola. Oh, kalau saya pribadi mah nggak usah, ntar juga lebar sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Minggu pertama penuh, sandal pada ketukar. Kadang salah gandeng, bini orang kegandeng. Saking penuhnya. Betul. Bukan orang sini, bukan. Masuk minggu kedua. Minggu pertama, wah pakai mukena pelintir-pelintir haredang. Betul tak? Bapak pakai peci, buka kipas. Nggak ada angin, Bib. Panas. Masuk minggu kedua, ada kemajuan tuh.
Softnya maju. Betul nggak? Sendal masih ketuker? Masih. Orang masih penuh. Minggu ketiga, makin tuh. Yang di dalam udah pada mulai pakai jaket. Dingin. Minggu keempat, yang dari luar kota udah datang. Betul nggak? Udah datang kan? Isinya tuh musola masjid panitia zakat. Allah orang nak. Betul tak? Saya ngomong salah apa benar nih? Salah apa benar? Alhamdulillah kalau benar mah. Berarti setiap manusia tergantung bagaimana akhir Ramadannya. Nabi itu kan udah mengatakan, orang Ramadan di akhirnya dia betul beribadah kepada Allah. Dari awal sampai akhir dia betul di dalam ibadah kepada Allah, maka selamat Ramadannya. Begitu ketemu Idul Fitri, fitrah suci di hadapan Allah. Ini kan kita puasa modelnya kayak beduk banyak banget ini. Depan rapat, tengah bolong, belakang bolong. Banyak nggak? Banyak. Ada lagi orang yang depannya bolong, tengah bolong, belakang rapat. Puasanya rapat kalau udah di akhir Ramadan. Kenapa? Harapan THR-nya full. Betul nggak Gi? Inilah manusia. Allah kasih kesempurnaan. Ramadan ini satu kejutan besar, hadiah terbesar buat umat Rasulullah SAW. Yang namanya Idul Fitri bukan berarti pakaian baru. Bukan semata kerudung baru, celana baru, sandal baru, kain sarung baru, bukan. Tapi ketaatannya kita baru di hadapan Allah. Keimanan kita tanpa dan harus diperbaharui di hadapan Allah. Ini adalah yang Ramadannya diterima amal ibadahnya di hadapan Allah. Di dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar, betul? Betul? Malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83,5 tahun. Satu malam ibadah kita mendapat satu malam yang dikatakan Lailatul Qadar, luar biasa. Ibarat pahalanya dan itu amaliyahnya terhitung sebagaimana dia menjalankan ibadah lebih baik daripada 83,5 tahun. Siapa di sini umur yang yakin sampai 80 tahun? Siapa yang percaya di sini umur bakal sampai 83,5 tahun? Cuman karena datang Ramadan, Allah berikan pahala kita segitu besarnya. Fungsi dari Ramadan mengangkat derajat kita di hadapan Allah dengan ketakwaan dan ketaatan yang bertambah di hadapan Allah. Inilah selayaknya orang yang lulus di dalam madrasah Ramadan. Paham tak? Betul tak? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue ngomong gak paham-paham loh. Coba bisa kita kebayang. Jangan sampai kita termasuk golongan yang di dalam doanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril menahan Nabi saat khatib turun. Nabi turun dari mimbar, ditahan sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, tolong aminkan doaku. Doa apa wahai Jibril? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ramadan kita bagus, ibadah kita benar, sujudnya luar biasa sampai jidat pindah ke belakang. Saking khusyuk. Baca Quran sampai berkali-kali khatam. Tapi orang tua durhaka, percuma, nol. Tidak akan terhitung ibadahnya kita di hadapan Allah. Puasa kita nggak akan diterima oleh Allah, ditolak. Makanya hubungan baik sama orang tua yang benar. Kita punya orang tua jauh, bib, orang tua saya jauh, bisa telepon. Handphonenya memungkinkan, bisa video call. Ini jalin silaturahmi yang baik. Cuman sekedar nanya kabar, nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau masih nggak bisa juga kelewatan. Tuh lihat anak. Yang kedua,
Yang pertama doanya tersebut, ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nabi jawab, amin. Doa yang kedua malaikat Jibril, ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bu, Sare, kira-kira ibu durhaka enggak sama bapak? Itu mah perasaan elu. Pak, bapak, jawab yang jujur. Ibu durhaka sama bapak enggak? Lu mah takut. Bu, mau rumah tangga langgeng, mau rumah tangga penuh dengan kasih sayang, berikan kebaikan kepada suami. Ya, yang suami juga begitu. Berikan perhatian yang besar kepada istri. Jangan cuma sekedar suami jalan cari kerja, pulang bawa duit, kasih duit selesai, udah nggak ngurusin lagi. Jangan, nggak boleh gitu. Perempuan itu punya perasaan, Pak. Perempuan itu dikasih perasaan 9, akal cuma 1. Kalau kita akal 9, perasaan 1. Makanya apa-apa perasaan perempuan ngomong begitu, kaca air matanya cetek, Pak. Apa-apa yang dia omongin dikit aja, tersinggung dikit, ngembeng air matanya. Kenapa? Karena digunain perasaan hati, Pak. Punya cermin di rumah, punya. Sampai ada ulama mengatakan hatinya perempuan itu ibarat cermin, Pak. Hati wanita ibarat cermin. Jika sering dielap, sering dielus, insya Allah cerminnya bakal bagus. Begitupun kalau seorang perempuan hatinya terus diberikan kasih sayang yang besar, dia akan memberikan kebaikan kepada suaminya. Coba kalau kita lihat, Bib, hubungannya perasaan sama cermin apa? Hatinya perempuan itu ibarat cermin bagaimana? Kalau cermin itu jatuh, hancur nggak? Kira-kira bisa kembali sempurna nggak? Nggak bisa. Walaupun ditempel, ada bekasnya. Begitu juga hatinya perempuan. Kalau kita laki-laki udah bikin salah, perempuan paling gampang ngemaafin. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah bisa hilang. Nggak bakal. Bekasnya nggak bakal hilang. Kenapa? Perasaan. Survei membuktikan. Eng. Kenapa disebut hati perempuan itu ibarat cermin? Bangun tidur yang dilihat kaca. Keluar kamar mandi ngaca. Dandan ngaca. Pakai kerudung ngaca. Pakai baju. Lagi sarapan, walaupun tuh meja kacanya burem, tetap masih ngaca tuh di kaca. Selesai sarapan, keluar rumah ketemu jendela, pakai helm, duduk di motor. Makanya Bapak kalau ada perempuan naik motor tolong jauhin, Pak. Sen kanan belok kiri, Pak. Sen kiri belok kanan dia. Begitu saya liatin, ini kenapa nih perempuan kok nggak pernah mau lihat spion? Spionnya ke muka, Pak. Doa spionnya. Saya cari tahu, kenapa sih perempuan ini kalau lagi di jalan naik motor nggak pernah mau ngelihat spion ke belakang. Spionnya pasti dihadapin ke mukanya. Ternyata perempuan itu, Pak, wanita itu nggak pernah mau ngelihat masa lalunya. Yang dia cari adalah masa depannya, Pak. Jadi perempuan itu apapun laki yang datang, dia nggak mau tahu yang masa lalunya bagaimana nih, laki nggak mau tahu. Yang penting masa depannya insya Allah bahagia selalu. Insya itu perempuan. Makanya sayang beribu sayang. Kalau rumah tangganya baik, alhamdulillah. Yang nggak baik, coba diperbaikin dari mulai hatinya masing-masing. Ya, duduk baik-baik,
ngobrol baik-baik dengan bahasa dari hati ke hati, insya Allah langgeng rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Jawaban Nabi apa? Amin. Malaikat Jibril mengatakan, ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, kata Nabi. Mungkin di sini istri ada yang ngomong, Bib, kalau suami yang durhaka bagaimana? Maaf, hadisnya nggak sampai situ. Lah emang cuman sampai situ. Tapi ingat, saat di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, yang ditanya betul-betul tentang anak, tentang istri, tentang keluarga adalah suami. Kita hidup di dunia capek, pantas, ibadah capek, baca Quran capek. Mau senangnya kapan? Mau istirahatnya kapan? Entar di akhirat. Saya pernah bilang sama Habib, Bib, Rifki udah kena tipes berkali-kali, Bib. Rifki istirahat ya, Bib. Kenapa emang? Capek, Ki. Masya Allah, Bib, pengen istirahat dulu. Ntar istirahatnya di akhirat. Ternyata omongan guru yang begitu ternyata benar. Ya di dunia ini pasti bakal capek. Baca Quran, harus sholat, harus puasa, harus bayar zakat, cari duit capek-capek, ngeluarin 2,5%. Ngumpulin lagi duit buat berangkat haji walaupun berpuluhan tahun. Coba kita lihat. Ini apa manfaatnya? Capek. Manfaatnya kapan? Entar di akhirat. Kita dapetin semuanya. Apa yang kita tanam di dunia, kita akan petik hasilnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Insya. Sampai Nabi mengatakan, jika kalian mau lihat seseorang masa hidupnya, baik buruknya seseorang, maka lihat bagaimana matinya. Kita demen ibadah, matinya insya Allah husnul khatimah. Kita jauh dari Allah, matinya dalam keadaan su'ul. Na'udzubillahi min. Tuh. Ini udah gadar Allah, ini sudah maktub. Makanya Allah ciptain neraka. Kalau semua orang ibadah, neraka siapa yang ngungsi? Siapa yang huni? Makanya yang dipanggil tuh setiap yang dipanggil orang yang beriman. Yang ibadah hanya orang yang beriman. Yang gak beriman ya udah siap-siap. Kan begitu. Doa yang ketiga apa? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim, seorang mukmin yang memutuskan tali silaturahmi. Nih hati-hati tuh. Hubungan kita gak baik sama orang. Kalau kita dosa banyak, minta maaf sama Allah, gampang dimaafinnya. Pasti Allah terima tobat kita kalau kita mau. Tapi urusan kita sama manusia belum tentu. Kita ibadah bagus, sholat bagus, zakat bener, puasanya bagus. Mau tahu nggak sih, Nabi SAW pernah dikatakan, ditanya, Nabi pernah tanya sama sahabat, mau tahu nggak orang yang bangkrut? Apa ya Rasulullah? Menurut kalian orang yang bangkrut yang bagaimana, kata Nabi? Orang yang kehabisan modal, usahanya hancur, modal nggak balik, itu orang bangkrut. Bukan, kata Nabi. Semua rata-rata jawabannya masalah harta dunia. Tapi Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu tatkala di yaumil qiyamah di hadapan Allah, dia membawa amaliyah dengan salatnya dia yang besar, zakat yang banyak, haji yang diterima, sedekahnya banyak. Saat sudah diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, dijegat sama orang lain. Ya Allah, betul, ini orang banyak sholatnya, ibadah sholatnya betul, tapi ya Allah, nyakitin hati saya, mulutnya jahat. Betul wahai hambaku? Iya ya Allah, sini pahala sholatmu, kasih itu orang. Dioper. Begitu satu langkah lagi mau masuk, ya Allah, jangan kau masukkan ini orang ke dalam surga. Ada apa lagi wahai hambaku? Dia betul zakatnya banyak, benar, gak ada cacatnya, betul. Tapi dia ya Allah pernah memakan haknya anak yatim. Betul, kasih zakatnya, pahala zakatnya kasih. Sekali lagi mau ngelangkah masuk ke dalam surga, satu orang lagi naik, ya Allah, jangan dimasukkan ke dalam surga. Ada apa lagi wahai hambaku? Ini orang betul baca Qurannya bagus,
puasanya benar. Tapi ini orang zalimnya luar biasa. Betul wahai hambaku? Iya ya Allah. Sini pahala zakat, sini pahala yang lainnya, semua kasih. Inilah orang yang bangkrut. Kita tanam, kita ibadah, kita enak di dunia, urusan sama Allah baik, urusan sama manusia nggak baik. Coba. Ada satu orang, seandainya diberikan umur 1000 tahun, dia pakai dari mulai dia balik sampai akhir umur, dia pakai ibadah kepada Allah. Ibadah, nggak pernah cacat dan nggak pernah bikin maksiat. Sampai saking ini orang soleh, Allah berikan hadiah, diturunkan malaikat pencatat nama-nama seseorang ahli surga. Diturunin. Ketemu sama ini orang. Ini orang nanya, Tuhan siapa? Saya malaikat Allah. Tugasnya apa? Mencatat nama amal baik, nama-nama manusia yang ahli surga. Pasti ada nama saya di situ. Dikebet 1 halaman 2 terus sampai akhir, namanya nggak ada. Diulangin, tanya lagi, lihat, nggak ada. Diulang-ulang 3 kali, nggak ada. Allah jawab, malaikatku sampaikan kepada hambaku, urusan dia kepadaku baik, ibadahnya bagus kepadaku, tapi urusan dia kepada umat atau hambaku dia tidak baik, maka percuma, ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya nggak baik. Ini hati-hati. Jangan dikira aman. Kadang manusia kan suka geblek. Ngelihat tetangga beli motor, kita yang kejang-kejang. Tetangga baru, ya Allah, punya usahanya naik aja. Nyupang di mana tuh? Ada aja. Semua apa yang disampaikan manusia ini Allah kasih akal, tapi bukan untuk memberikan satu pikiran jelek kepada hamba yang lain. Melihat orang rambut gondrong, tatonya banyak, nerakanya orang ahli maksiat. Nggak bisa. Bukan berarti orang yang pakai imamah, pakai jubah, pakai sorban ahli sorga, belum tentu. Siapa tahu dia masuk sorga lebih duluan. Kenapa? Karena taubatnya ikhlas, taubatnya benar. Jangan nilai orang itu dari casingnya, jangan. Casing itu bisa dibeli. Tapi yang dilihat apa? At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Yang dilihat takwanya, takwa itu adanya di sini. Takwa itu tergantung bagaimana hatinya. Tetangga beli emas dikit, sampai sikut, nyapu depan rumahnya, buat dipakai lebaran. Ceritanya, dia mau lepas, antar dulu dah. Sekalian mau mandi, nyapu dulu, nyapu. Ini gelang nggak dibuka. Ini orang memang baik. Tiap kali orang lewat, Bu, Pak, mampir, sehat Pak. Memang baik nih orang. Begitu dia lagi nyapu, kelihatan pakai emas, tetangga lewat. Ibu, kumaha damang, mampir Bu. Tetangga, iya Bu. Begitu lewat dikit, sombong. Negorin kita karena dia mau diliatin tuh emasnya. Ada aja jeleknya tuh kita. Coba seandainya manusia ini model kayak kita, husnudzon sama orang. Jangankan sama manusia, sama binatang aja kita husnudzon. Bagaimana kita sama manusia yang sama-sama hamba Allah? Bukan berarti kalau kita ada maling masuk ke rumah, husnudzon, bukan. Itu namanya blow on. Ada di Hadramut seorang yang alim, saleh. Tengah malam jam 3 pagi ada maling masuk ke rumahnya. Begitu itu tahu maling masuk ke rumahnya, ini orang mergokit, ini orang alim, ini orang saleh, mau ibadah, mau qiyamul lail. Tiba-tiba ngelihat maling di dalam rumahnya, ditanya, "Lu siapa?" "Saya mau ngerampok." Ya Allah, orang gini hari pada bangun munajat sama Allah, salat taubat, minta ampun sama Allah. Ente mau maling katanya. Mau ngerampok. Kenapa? Hidup sih susah, materi nggak ada. Sebentar, diambil hartanya tuh dikasih. Jangan diulangin lagi ya. Ini orang alim, ada nggak model di Cihirup yang begitu? Habis tuh orang dijadiin sop. Ini kan bedanya kita. Husnudzon, ikhtiar wajib.
Ikhtiar kan ibadah tuh ikhtiar. Sisanya terima apa enggak urusan Allah. Tawakal semuanya kepada Allah. Bukan berarti kita punya motor. Ikhtiar, kunci, lepas. Kalau hilang, ya udah, qadar Allah sudah. Tapi bukan berarti orang taruh motor, kuncinya ditempel di mulut motor. Udah, saya tawakal sama Allah. Lah, itu namanya kan oon. Diizinin tuh motor buat diambil. Ikhtiar. Di dalam ibadah, di dalam agama, kita ikhtiar ini diwajibkan. Apalagi laki-laki. Cari rezeki yang halal, ikhtiar yang benar, cari nafkah yang halal. Buat siapa? Buat keluarga. Kalau kitanya hidup begini-gini aja, semuanya udah saya pasrahin sama Allah. Ya, semuanya serba pasrah, habis kita. Usaha. Berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang taat, berusaha menjadi orang yang ahli ibadah. Walaupun di mata Allah kita belum terlalu baik di dalam beribadah ke hadapan Allah. Berusaha, usaha kita bakal dihitung di dalam nilai di hadapan Allah. Usaha yang penting, insya tuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen panjang cerita di sini, pengen panjang ngasih ilmu yang banyak di tempat ini. Tapi jujur tadi saya lagi acara di pemulihan, saya ditelepon, Habib Gores telepon, ditunggu sama Habib Gores di pondok pesantren. Driver saya ditelepon, kalau bisa selesai dari acara langsung disuruh ke pondok. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi ilmu yang dapat pembekalan kehidupan kita kelak nanti sampai yaumil qiyamah. Kita pulang ke hadapan Allah dalam keadaan baik dan betul terhitung fitrah di hadapan Allah. Insya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin salat wa ahlana wa jami' wa mu'alimina wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil. Baca semua sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bushra salatan tubashiruna bika wa ahlana wa awladana wa jami'ina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha illa. Sekali lagi baca semua sama-sama. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'alimina wa
طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلا من يوم آخرا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا rabbal alamin. Dimohon kepada tokoh atau orang yang dituakan di tempat ini untuk membacakan doa arwah. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.